Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatun Nisa. Saya di sini akan menanggapi video dari Dr. Gus Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuannya supaya kita tahu pemerintah itu melakukan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pajak, berkenaan dengan subsidi, berkenaan dengan kebijakan pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian bagaimana mereka menjaga keseimbangan di pasar? Maka kita akan punya pemahaman yang cukup tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pada pertemuan kali ini saya akan belajar memahamkan kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti contoh, mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal itu sendiri ada 5. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi supaya ekonomi berkembang dengan bagus. Contohnya, sekarang ekonomi punya peningkatan. Misalnya per tahun 5%. Karena biaya perusahaan tinggi, pajak tinggi, dan kebijakan pemerintah harus menurunkan pajak dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Yang kedua yaitu mencegah pengangguran. Ketika terjadi barang inflasi, maka produksi kurang, daya beli di masyarakat kurang, dan produksi di perusahaan berhenti. Apabila seperti itu, otomatis akan mengurangi pekerja atau karyawan. Akibatnya, terjadilah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Ketika misalnya barang sedikit, maka permintaan banyak, maka akan menaikkan barang. Yang keempat, mendorong laju investasi. Ketika perusahaan mengurangi pajak dan sektor-sektor tertentu, maka perusahaan akan tertarik untuk investasi di perusahaan itu. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian sekarang beralih ke jenis kebijakan fiskal, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ekspansif dan yang kedua konstruksional. Ekspansif itu sendiri bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Jika kontraksional, di mana pemerintah itu mengurangi uang yang ada di masyarakat. Kemudian beralih ke komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal ini ada 4. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat dengan artian jika pemerintah ingin mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, maka meningkatkan pajak atau lebih banyak yang dikenai pajak. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Pemerintah akan mengatur besar atau banyaknya dan ingin menggerakkan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan investasi dan dispensasi. Kemudian yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Kemudian beralih ke instrumen kebijakan fiskal. Ini ada 6. Yang pertama itu anggaran belanja seimbang. Jadi, pemerintah akan melakukan pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Bagaimana pemerintah membelanjakan hal yang ada manfaatnya. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Kemudian yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontralitif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Dan yang keenam, pengelolaan anggaran.
Kemudian beralih ke fungsi kebijakan fiskal, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, kemudian mengoptimalkan kegiatan investasi, kemudian alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam yaitu yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Kemudian fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ada 4 fungsi. Yang pertama itu memelihara terhadap hukum, terhadap keadilan dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Kemudian yang terakhir, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Kemudian pembahasan yang terakhir, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu ada 7. Yang pertama itu jizyah, terus ghanimah, terus fa'i, terus zakat, terus khoroj, terus nawaib, dan yang terakhir itu awal fahla. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.